Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Hermawan Haryati, channel yang berbagi seputar dunia pendidikan dan pariwisata. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat bagi kita semua. Buat kawan-kawan yang baru bergabung, mohon keikhlasannya untuk tekan like, comment, and subscribe. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali berbagi prediksi soal seleksi akademik atau pretest PPG guru madrasah. Silahkan disimak dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu guru untuk menghadapi pretest PPG guru madrasah yang akan dilaksanakan beberapa hari yang akan datang. Langsung saja kita mulai untuk soal nomor 1. Dua negara adidaya yang ditaklukkan oleh kekhalifahan Islam di bawah pimpinan Umar bin Khattab adalah A. Persia dan Romawi, B. Mesir dan Palestina, C. Syria dan Afrika Utara, D. Mesopotamia dan Mesir. Untuk jawaban yang benar adalah A, yaitu kerajaan Persia dan Romawi berhasil ditaklukkan oleh kekhalifahan Islam di bawah pimpinan Umar bin Khattab. Kita lanjut ke soal nomor 2. Khalifah pertama yang melakukan perluasan Masjid Al-Haram atau Mekah dan Masjid Nabawi, Madinah, karena semakin ramai umat Islam yang menjalankan haji adalah A. Utsman bin Affan, B. Umar bin Khattab, C. Abu Bakar As-Siddiq, D. Ali bin Abi Thalib. Untuk jawaban yang benar adalah A, yaitu pada masa Khalifah Utsman bin Affan diadakan perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dengan alasan semakin ramai umat Islam yang menjalankan ibadah haji. Kita lanjut ke soal nomor 3. Khalifah pertama dalam sejarah kekhalifahan dan satu-satunya yang terpilih secara umum, aklamasi, dan menuntut baiat atau pengakuan, legitimasi, di masjid secara terbuka dengan kesepakatan seluruh hadirin adalah A. Utsman bin Affan, B. Umar bin Khattab, C. Abu Bakar As-Siddiq, D. Ali bin Abi Thalib. Untuk jawaban yang benar adalah D, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib yang dibaiat oleh umat Islam untuk menjadi khalifah yang keempat. Kita lanjut ke soal nomor 5. Khalifah yang pengangkatannya melalui penetapan Dewan Syura atau sistem formatur adalah A. Utsman bin Affan, B. Umar bin Khattab, C. Abu Bakar As-Siddiq, D. Ali bin Abi Thalib. Untuk jawaban yang benar adalah A, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Jadi beliau diangkat melalui penetapan Dewan Syura atau sistem formatur. Kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu sosok pemimpin yang berjasa dalam membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota, dia juga membangun jalan-jalan, jembatan-jembatan, masjid-masjid, dan memperluas masjid di Madinah adalah A. Utsman bin Affan, B. Umar bin Khattab, C. Abu Bakar As-Siddiq, D. Ali bin Abi Thalib. Jadi jawaban yang benar adalah Utsman bin Affan. Jadi pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan banyak terjadi pembangunan di sana-sini sehingga infrastruktur berkembang dengan pesat. Kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu jasa-jasanya adalah memperluas wilayah Islam sampai ke Armenia, Afrika, Tunisia, Tripoli, Libya, dan Azerbaijan, serta Kepulauan Siprus, kemudian dilanjutkan ke Konstantinopel, Turki, dan negara-negara Balkan, Yugoslavia, dan Polandia, merupakan jasa dari Khalifah A. Khalifah Umar bin Khattab, B. Khalifah Abu Bakar, C. Khalifah Utsman bin Affan, D. Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ingat-ingat jawabannya ya, Khalifah Utsman bin Affan. Jadi beliau banyak jasa dalam memperluas wilayah Islam sampai ke Armenia, Tripoli, Libya, Azerbaijan, bahkan sampai ke negara-negara Balkan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini merupakan prestasi yang dicapai oleh Utsman bin Affan kecuali berarti yang bukan ya kawan. A. Kodifikasi Mushaf Al-Quran, B. Renovasi Masjid Nabawi, C. Penetapan kalender Hijriah, D. Pembentukan Angkatan Laut. Untuk jawaban yang benar adalah C. Penetapan kalender Hijriah. Penetapan kalender Hijriah ini dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang kita rasakan sampai sekarang.
Sedangkan untuk pilihan jawaban A, B, dan D, ini adalah prestasi yang dicapai oleh Khalifah Utsman bin Affan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Imam Al-Mawardi merumuskan beberapa syarat untuk menjadi anggota Majelis Syura kecuali A. Jujur dan dapat dipercaya, B. Berlaku adil dalam segala sikap dan tindakan, C. Berilmu pengetahuan yang luas, D. Memiliki kearifan dan wawasan yang luas. Karena di sini kecuali, maka untuk pilihan jawaban yang benar adalah A. Jujur dan dapat dipercaya. Sedangkan pilihan jawaban B, C, dan D itu adalah syarat untuk menjadi anggota Majelis Syura. Majelis Syura kalau ibarat negara kita adalah DPR. Kita lanjut ke soal berikutnya. Alasan yang tepat orang non-muslim juga diperbolehkan menjadi anggota Majelis Syura pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan adalah A. Untuk melindungi hak-hak orang non-muslim, B. Untuk menjaga toleransi, C. Untuk menyampaikan pengaduan tentang kezaliman para penguasa atas atau penyimpangan dalam pelaksanaan hukum Islam, D. Untuk keadilan negara demokratis. Jadi jawaban yang benar adalah C, yaitu untuk menyampaikan pengaduan tentang kezaliman para penguasa atau penyimpangan dalam pelaksanaan hukum Islam. Itulah mengapa orang non-muslim juga diperbolehkan menjadi anggota Majelis Syura atau DPR pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Orang yang dipilih sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani umat adalah pengertian A. Ahlul halli wal aqdi, B. Khalifah, C. Majelis Syura, D. Badan Musyawarah. Untuk jawaban yang benar adalah Ahlul halli wal aqdi. Ini adalah wakil rakyat untuk menyuarakan hati nurani rakyat. Kalau di negara kita ini diibaratkan MPR, memiliki kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan seorang pemimpin. Demikianlah beberapa soal serta jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu Guru yang akan menghadapi pretest PPG beberapa hari yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang, semoga sukses.